Eh, Jasa Marga. Dia itu ceritanya rekanan Jasa Marga Ngakunya. untuk proyek. Disewa berapa bulan waktu itu? Sewanya sih nggak tentu ya, tergantung kita perjanjian awal. Apa yang membuat abang tertarik untuk mengasih mobil abang untuk disewakan? Karena ada teman-teman yang lain ya udah berjalan ya, jadi kita ikutan. Karena memang lumayan kali ya, apa harga sewanya atau seperti apa? Ya boleh dibilang Harga sewanya berapa bang? Biasa ditawarkan? 6 juta, 6 juta itu sebulan? 6 variasi sih Pak, Berapa? 6 juta itu berapa hari? bulan. Sebulan. Tapi abang sudah menerima, udah berapa kali menerima? Saya kebetulan baru 1 bulan, jadi jalan kedua. Tapi uangnya sudah dibayarkan. Sudah di muka. Taunya itu dibawa kabur gitu bang. Ada info dari teman-teman yang lain. Udah di tangan orang lain gitu mobil itu, bukan lagi gitu. Ya pokoknya info pertama saya tuh ada info dari teman-teman yang lain. Info seperti apa, Pak? Ya bahwa Bunda itu kasus. Jadi kita ke rumahnya ternyata Bunda sudah dibawa ke kantor polisi. Jadi ada satu rental nih, ini. Ada satu rental sampai berapa? 9, tapi udah saya kembalikan semua, Pak. 9 kendaraan gitu. Alasanmu apa? Memang dia nawarin ke saya. Nawarin. Nawarin. Terus dia tahunya kok ngapa? Kok bisa nawarin satu mobil? Untuk pakai teman. Kau bilang pakai teman? Iya. Kau bayar langsung semuanya? Iya. Satu mobil berapa? 12 juta, 13 juta sebulan? Sewamu? Pakai modal. Modalnya kenceng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kapolres Depok, Metro Depok, Kasat Reskrim Metro Depok, teman-teman semuanya, media. Sore ini saya akan menyampaikan satu pengungkapan yang cukup besar yang dilakukan oleh teman-teman dari Polres Metro Depok tentang kasus penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, 372 KUHP. Ada 5 orang tersangka yang berhasil kita amankan, di mana 1 orang ini wanita, ini adalah kaptennya yang merencanakan, kemudian yang mengkoordinir 4 pelaku lainnya. Ini seorang wanita. Inisialnya adalah DD. Yang kedua adalah ini adalah pencari-pencari pembelinya atau dibawa dari saudari DD-nya. Nah, kebetulan saudara B ini adalah mertua dari saudara A ini. Kemudian yang keempat adalah saudara N. Yang kelima adalah N alias A. Ada 5 yang kita amankan. Kelima-limanya ini adalah kejahatan penipuan penggelapan. Modusnya rental mobil, kemudian mobil tersebut dijual kepada orang lain. Banyak keluhan dari masyarakat, ya, khususnya orang-orang yang memang bekerja setiap hari merentalkan kendaraannya di masa pandemi ini. Banyak orang memiliki kendaraan yang direntalkan, baik itu juga memang sudah ada toko-toko yang memang bekerja sebagai rental mobil, yang banyak digelapkan oleh para pelaku-pelaku dengan modus menyewa, kemudian dijual kepada orang lain. Nah, saudari DD ini, saya katakan aja saudari DD tersangka ini, karena memang dipercaya oleh beberapa tempat rental mobil dengan alasan untuk menyewa bisnisnya dia ke tamu-tamunya yang bersangkutan, atau juga sebagai perantara untuk menyewa untuk orang lain di daerah Depok dan Bekasi. Ini ada beberapa tempat-tempat rental percaya sekali terhadap saudari Dede, karena kalau kita lihat saudari Dede sendiri tersangkanya, ya, seorang wanita, tidak akan mungkin bisa melakukan hal-hal yang tidak digantung. Ini casingnya yang terjadi adalah
40 unit lebih, kurang lebih 40 unit mobil yang berhasil dicuri dan digelapkan oleh yang bersangkutan, berkoordinasi dengan 4 orang anak buahnya sebagai pencari untuk menjual kendaraan tersebut. Nah, ini modusnya, ya. Ini terjadi cuma kurun waktu, dalam waktu 2 bulan saja, sejak bulan Juli yang lalu, Juli, Agustus, September. Dalam kurun waktu 2 bulan sudah hampir kurang lebih 40 yang sudah kita amankan sekarang ini. Di dekat teman-teman semua ada 31 unit kendaraan yang dia alasan modusnya rental, tapi kemudian digelapkan dengan cara dia menjual ke orang lain. Masih ada lagi yang kita lakukan pengejaran sebagai juga edukasi, sosialisasi kepada yang lain yang pernah berhubungan dengan saudari Dede, segera kembalikan mobil itu. Sampai kemanapun kami akan kejar, karena ini ada pemiliknya, ya. Saya tegaskan lagi bahwa sampai kemanapun kami akan kejar. Masih cukup banyak kendaraan, informasi yang kami dapat. Ini berawal dari adanya laporan 1 orang saja pertama. Ada laporan dari saudara T bahwa mobil Innova miliknya itu disewa oleh saudari Dede, tetapi tidak kembali-kembali. Nah, dari ini kemudian dia melapor ke Polres Metro Depok, dilakukan penyidikan oleh teman-teman dari Reskrim, dipimpin oleh Kasat Reskrimnya, ya, mendapat dan mengamankan tersangka Dede ini. Dari saudari Dede ini kemudian dikembangkan lagi, ternyata bukan 1, puluhan lagi kendaraan, karena setelah itu banyak yang melapor, mengetahui bahwa saudari Dede ini tertangkap. Kemudian banyak korban-korban yang lain ini melapor ke sini, ternyata berkembang cukup banyak, ya, kurang lebih 40. Kami masih mengembangkan, mungkin juga nanti ke depan akan lebih banyak lagi nih. Makanya kami masih dalami lagi karena saudari Dede ini, karena memang ini spesialisnya adalah selama kurun waktu 2 bulan dia menggelapkan sekitar 40 lebih kendaraan rental. Sasarannya biasanya dia jual di daerah Jakarta, daerah Depok, Bekasi, bahkan sampai ke Jawa Barat, Kerawang sana. Ya, 4 anggotanya ini yang memang yang mencari pembeli. Jadi setiap ada hasilnya dapat, hari ini dia bisa rental 5 kendaraan misalnya, langsung dia hubungi ke 4 kaki tangannya ini untuk mencari pembeli, langsung dia jual. Nah, teknisnya biasanya dia menyewa kendaraan itu tersebut minimal 1 bulan dengan bayaran 12 juta sampai 13 juta untuk 1 bulan. Alasannya untuk keperluan kantor, ya, untuk kedinasan dia, untuk urusan bisnisnya, ataupun juga ada temannya yang mau menyewa. Ini alasan dia. Tetapi dia bayar cash untuk 1 bulan kepada pihak rental untuk supaya lebih dipercaya. Tetapi yang terjadi adalah dia menggelapkan, dia menjual melalui kaki tangan yang 4 orang ini dengan sebagai pencari siapa yang mau membeli. Ya. Kami sudah melakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan karena ini cukup besar, temuan yang sangat besar. Yang bersangkutan pengakuannya adalah memang ini motifnya untuk ekonomi. Awalnya yang bersangkutan memang banyak utang, kemudian niatnya melakukan kejahatan ini yang dia katakan gali lubang tutup lubang, ya, karena bukan tidak pakai modal, ini pakai modal. Nyewa kendaraan itu 12 juta sampai 13 juta, berarti dia harus bayar cash. Hari ini 5 kendaraan dia mau gelapkan, berarti 5 kali 12 juta dia harus bayar dulu. Jadi sistemnya adalah gali lubang. Ini menurut keterangan yang bersangkutan, ini masih kami dalami lagi, ya. 31 unit sudah ada di sini, sudah kita amankan. Saya sampaikan juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat Depok dan Bekasi, karena memang ini rata-rata rentalnya dari Depok dan Bekasi, yang merasa digelapkan atau dicuri, dibawa lari oleh para sindikat ini, segera datang ke Polres Metro Depok dengan membawa surat resmi yang sah, dokumen yang sah, baik itu BPKB-nya, karena pasti rata-rata STNK-nya sudah ada di sini. Ya, surat-surat yang sah, silakan ke Polres Metro Depok. Kami akan berikan secara cuma-cuma
tanpa dipungut bayaran. Ini langsung dari Kapolres. Betul Pak Kapolres? Ya. Kami akan berikan dengan cuma-cuma. Itu ada haknya bagi korban. Tetapi tolong diperlihatkan surat yang resmi dan sah. Ya, kami akan cross check, betul akan kami kembalikan. Insya Allah saya akan mengundang Pak Kapolda juga, mudah-mudahan mau hadir untuk bisa menjelaskan secara simbolis kepada saudara-saudara kita udah jadi korban. Karena sudah sempat dibawa lari cukup lama ini. Ada yang sebulan, ada yang 2 bulan dibawa lari. 3 bulan ya, dari sejak Juli yang lalu ya Bu ya. Ada yang sudah 5 bulan. Nah, ini pengakuannya baru bulan Juli yang lalu. Ya, ini mungkin teman-teman semuanya tolong disampaikan kepada yang lain. Hak teman-teman semuanya. Kami akan proses yang bersangkutan, kami akan kenakan pasal yang berlapis di sini. Ya, 372, 378. Ancamannya cukup tinggi. 4 sampai 6 tahun penjara. Ya. Ini mungkin teman-teman kami masih mendalami lagi, mohon sabar yang lain karena pengakuannya ada sekitar kurang lebih 40 kendaraan, baru 31 kendaraan yang sudah kita tarik, termasuk juga nanti kemungkinan para pelaku-pelaku yang membeli ini, apakah kita akan masukkan ke dalam 480-nya, penadahan nanti akan kita lakukan gelar perkara dulu. Ya, karena tidak mungkin membeli dengan harga wajar, berarti itu kan satu penggelapan. Ya, kami akan jerat. Jadi tolong yang masih merasa berhubungan membeli dengan harga yang tidak wajar kepada saudari Dede ini segera dikembalikan. Kemanapun kami akan kejar. Jangan menyusahkan masyarakat, kasihan. Ini mungkin teman-teman dari kami. Ya, sekali lagi kami minta kooperatif semuanya, juga pemiliknya mohon sabar ya, karena ada mekanisme dalam hal pengembalian semuanya. Ya, kami mohon kesabarannya, tapi perlihatkan kami dokumen yang sah. Insya Allah kami akan kembalikan secepat mungkin. Ya, kami tidak akan persulit. Ini udah janjinya Pak Kapolres. Ya, terima kasih kepada Pak Kapolres. Ya, sama Pak Kasat yang sudah menemukan nanti kami akan kembalikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu karena memang itu adalah haknya. Sekali lagi terima kasih. Bila itu billah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini kan dia menjualnya dengan tadi yang bilang harga yang tidak masuk akal. Kira-kira kisaran berapa dia menjualnya? Terus dapat keuntungannya berapa? Para pelaku ini mendapat keuntungannya berapa? Karena memang ini kan dia kejar cepat ya. Dia kejar cepat, kemudian dia bagi hasil. Ada yang harga 60 juta, ada yang 70 juta, kan tidak wajar kalau kendaraan yang harga 200, 300 juta atau 400 juta ini dia jual cuma 60 juta. Itu sebenarnya, terus kemudian dia jual juga dengan gelondongan cukup dengan STNK-nya saja. Sementara kita harus ketahui juga masyarakat kalau mau membeli kendaraan kan harus tahu dulu ada BPKB-nya tidak, STNK-nya tidak, cek ke samsat yang ada di tempat apakah ini bermasalah atau tidak, kan harusnya begitu aturan mekanismenya. Ini tapi tidak, cukup dengan STNK saja, harga 60 juta, kemudian mobil bisa dibawa. Pembagiannya ya biasanya mulai dari 10% ya, 10% dari hasil ini dibagi kepada mereka, dibagi kepada para kaki-kaki tangannya ini ya. 10% dari harga penjualan itu baru dia bagi rata ke bawah, sisanya si saudari Dede inilah yang mengambil, yang mengkoordinir semuanya. Oke, yang lain silakan. Pak, background Dede ini apa sih Pak sehingga bisa memberdayai para korban ini seperti apa Pak? Saudari Dede, dulu kamu kerja apa? Kerja apa? Hah? Nah, ya, dia wira swasta saja, serabutan, kerja pemburukan, kemudian memang diakui dia banyak utang, awalnya mulai dari utang, kemudian niatan mereka dia dapat satu rencana seperti ini. Nah ini kemudian gali lubang tutup lubang, sampai dengan sekarang utangnya pun bisa dia selesaikan setelah dijual cukup banyak kendaraan ini. Itu pengakuannya. Dia door to door saja, dia perkenalan saja, dan kemudian dia punya link juga untuk menjual ke beberapa daerah yang ada di sekitar Depok sini, baik di Jakarta, kemudian di Depok sendiri, di Bekasi, bahkan sampai ke Kerawang sana. Ya, dari mulut ke mulut jual. Ada yang ini mau, kemudian dia langsung cash di tempat. Oke. Jelas mereka ini berbeda, ya.
kita amankan itu tidak bersamaan, karena memang mulai dari awal satu dulu, kita kemudian kita kembangkan lagi, baru ketemu nama-nama 5 orang ini, 4 kaki tangannya. Tapi apakah kemungkinan masih akan lebih nanti kita lihat bagaimana hasil pengembangan yang dilakukan oleh teman-teman dari Reskrim Polres Metro Depok. Ya, daerah Cimanggis rata-rata. Berapa rental yang jadi korban? Ya, Berapa rental yang jadi korban? kami masih mendatakan semuanya, makanya kami penyidik belum bisa tahu semuanya. Kan kita mulai dari pertama satu kendaraan yang kita kembangkan, ya, satu pelapor, satu kendaraan, kemudian dari saudari Dede setelah kita amankan berkembang lagi yang lain. Yang kami kembangkan adalah di mana kendaraan yang lain itu kemudian kita lakukan penangkapan. Nah, baru sekarang kami umumkan, makanya saya sosialisasikan melalui teman-teman media wartawan ini, tolong yang merasa ada kehilangan kendaraan atau yang pernah digelapkan dengan modus penyewaan kendaraan, datang ke Polres Depok. Ada 31 unit sudah sama kita di sini. Masih ada beberapa unit lagi yang ada di luar yang masih kita lakukan pengejaran. Oke? Cukup? Cukup semua? Terakhir Bang, tips mungkin buat masyarakat atau pemilik rental agar tidak terkena jebakan seperti ini. Yang pertama saya tujukan kepada masyarakat yang cita-citanya mau punya kendaraan, ya, cita-citanya mau punya kendaraan yang mewah, tetapi ditawarkan dengan harga yang murah, tolong jangan, ya, Anda akan tersangkut di 480 nanti penadahan di sini, akan ada pidana di sini. Belilah dengan harga yang wajar, ya, kemudian dicek betul surat-surat kendaraannya. Kalau toh ada juga surat-surat kendaraannya, cross check lagi ke kepolisian. Apakah betul memang kendaraan ini kendaraan yang sah atau tidak? Itu pertama. Yang kedua, itu teman-teman rental lagi lebih hati-hati lagi, ya, lebih hati-hati memilih, kan lebih tahu lah bagaimana teknisnya teman-teman rental ini untuk merentalkan kepada kendaraan kepada seseorang yang betul-betul memang bisa diketahui, bisa dilacak. Inilah, jangan segampangnya melakukan penyewaan, tapi dampaknya adalah dibawa kabur. Karena ini bukan modus yang pertama, ini modus sudah cukup banyak dilakukan oleh para pelaku-pelaku ini. Saya nggak bilang pada masa pandemi, tidak. Tapi kenyataannya memang ada peningkatan dalam hal ini, penipuan penggelapan seperti ini. Ya, ini mungkin dari saya. Terima kasih. Yang lain? Terima kasih ya. Tambahan mungkin Pak Kapolres. Cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilik. Jadi Mbak yang nyewa, kemudian terus mobilnya dikemanain Mbak? Habis disewa? Saya lempar ke mediator. Sewanya berapa lama? Biasanya 2-3 bulan. Habis itu kalau memang pemilik mau diambil ya saya kembalikan biasanya. Nah kalau dari si rental itu dia ada tanya nggak kenapa untuk keperluan apa sewanya? Enggak, hitungnya saya pakai aja. Sewa 2 per bulan, per hari atau Per bulan. hitungannya per bulan berapa? Ada yang 13 juta. 13 juta. Nah kemudian ada di Mbak unit itu berapa lama biasanya? Biasanya ada sampai 2-3 bulan. 2-3 bulan. Tapi langsung dilempar atau gimana? Iya, tapi kalau ke rental Bu nggak dilanjut sewa ya biasanya saya tebus kembalikan ke rental. Selama 2-3 bulan itu biasanya dipakai apa Mbak? Ya itu saya gadekan. Oh digadein, jadi Mbak pinjam untuk digadein ke orang lain gitu ya. Tapi Mbak kenal sama yang ini? Mbak gadein ke orang itu Mbak kenal? Pendana saya nggak kenal. Nggak kenal. Kalau boleh tahu motifnya apa sih Mbak kok bisa berani ngegadein, sedangkan Mbak sendiri kan itu nyewa ya? Iya. Untuk ini aja Mbak, aku pemutaran buat kerjaan tadinya. Pemutaran pekerjaan maksudnya gimana? Ya untuk gali lubang kerjaan tadinya Mbak, nutupin. Hutang? Bukan, pekerjaan. Pekerjaan apa boleh tahu? Ada pekerjaan. Kalau pas Mbak gadein itu dapat berapa? Ya beda-beda, ini 30, 35. Dari modal 13 juta? Ya. Itu sebulan ya 13 juta ya? Iya. Dari satu mobil udah berapa mobil? Nyewa, istilahnya nyewa kemudian dilempar ke kemana, ke orang tadi gitu? 30 lebih. 30. Itu pakai KTP nggak sih Mbak? Iya. Itu mereka nggak tahu gitu, artinya kan pasti identitasnya satu. Beda-beda Mbak pemiliknya. Oh, biasanya di daerah mana aja? Biasanya pemilik datang ke rumah. Oh, pemilik datang ke rumah, bukan Mbak yang nyari gitu ya?
Uangnya buat apa, Mbak? Penghasilan itu buat apa? Awalnya buat pekerjaan, tapi lama-lama kesini jadi tutup gali lubang buat bayar-bayar sewa, Mbak. Sewa apa? Sewa unit. Kerjaan apa sih Mbak? Aku masih belum mudeng soalnya menurutnya gimana sih? Mbak ada satu kerjaan yang harus dilunasin gitu ya. Iya. Jadi untuk nutup itu, Iya. Mbak nyewa unit kemudian digadein gitu. Iya. Itu Mbak kontraktor atau gimana sih? Per bulan. Enggak, maksud aku pekerjaannya itu kontraktor di bidang apa atau gimana? Main tanah. Nyari tanah atau gimana? Urukan. Tanah urukan. Nggak ketutup. Iya. Jadi untuk nutup itu ya. Sudah berapa lama? Apa ya? Maksudnya nyewa kemudian dilempar lagi ke gadai. Beberapa bulan ini sih Mbak, sejak PPKM. Sejak PPKM. Kira-kira berapa lama Mbak? Ada yang 3-4 bulan. Keren ya Mbak, 3-4 bulan. Sebelum belajar dari mana sih Mbak? Ya. Belajar dari mana? Enggak. Per unitnya berapa Mbak? Enggak, saya jual Mas. Digade lagi? Karena saya nggak ada niat ini. Karena setiap ini pasti saya kembalikan ke pemilik. Biasanya saya tebus. Berapa per unitnya? Berapa per unitnya biasa kalau digade? Ada yang 30, 35. Beda-beda, ada yang 32, ada yang 28. Jenis mobil ada spesifik nggak sih Mbak? Cuman mobil ini yang laku? Enggak, beda-beda. Sama ada ini dari Xenia, Avanza, Alia itu. Itu digadenya dengan satu orang atau beda-beda? Beda. Beda-beda? Sama Kapolres, sama Kasat RT ini. Tunggu. Biar ini Kasat. Perlu ada simbolis dulu nggak kita serahkan dari Kapolres? Iya, seolah-olah. Kapolres serahkan aja dulu. Seolah-olah ya. Perwakilan serahkan. Nggak apa-apa, perwakilan aja. Atau saya coba ke Pak Kapolda aja Bu ya. Ya, mudah-mudahan Pak Kapolda besok mau ya. Lebih baik Pak Kapolda, Ya, jangan saya. Saya cuma sampai ke Pak Kapolda, mudah-mudahan Pak Kapolda mau berkenan hadir lebih bagus lagi. Yang penting pasti kembali, tidak usah ibu kota. Ada mobil ibu pasti lah, aman deh. Ibu udah tahu mobilnya yang mana? Sambil ngecek Mas, sambil ngecek. Tanda berani Pak. Bukan yang ada itu. Bukan yang ada tanda tulisan polisi, bukan. Justru saya mau dapat Bapak mendapat kebahagiaan banget Bapak saya Pak. Terima kasih sama Pak Kapolres. Sambil ngecek.